Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqq wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraqil mudil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah tarawih, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang amat tak terhingga bagi kita. Dalam momen yaitu tarawih berjamaah di masjid yang mulia ini. Pada kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir akan membawakan tema yaitu Syahrul Ramadan ay Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Yang artinya kurang lebih adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, tatkala bulan Ramadan, pada bulan tersebut unzila fihil Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Tapi yang anehnya zaman sekarang, banyak orang baca Al-Quran, banyak orang hafal Al-Quran, tapi banyak pula orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah sudah memberikan ultimatum. Ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan, Mushafun fi baiti la yaqra'u fihi. Banyak Al-Quran yang disimpan di rumah-rumah kaum muslimin, la yaqra'u fihi, tidak dibaca Al-Qurannya. Al-Qurannya cuma sekedar pajangan. Al-Qurannya hanya sebatas pernikahan sebagai mahar saja. Al-Quran dan sejadah. Al-Qurannya ditaruh di lemari, ditutup, digembok. Beli Al-Qurannya jauh-jauh dari Dubai, dari Istanbul. Buat apa? Hanya buat mahar semata, hanya buat mahar pernikahan saja. Dan sekarang sudah terjadi. Bukan hanya itu kata Nabi, wal Quran fi jawfi zalimin. Dan Al-Quran sekarang dikaji oleh orang-orang yang zalim. Jangankan sekarang. Al-Fakir pada waktu Muktamar Persis di Bandung itu ketemu dengan B.J. Habibie almarhum, Allah yarham. Beliau bercerita bahwa B.J. Habibie mempunyai dua teman, satu perempuan, satu laki-laki. Temannya ini orang Yahudi, tapi temannya itu setiap sepertiga malam sering membaca Al-Quran. Padahal si Yahudi itu tidak paham, tidak ngerti arti isi Al-Quran. Begitu Habibie bertanya kepada temannya, kenapa Anda setiap sepertiga malam lebih duluan baca Al-Quran, sedangkan saya saja sebagai muslim membaca Al-Qurannya ketika mepet-mepet mau subuh? Yahudi itu berkata, wahai Rudi, tahukah kamu, saya tidak tahu arti Al-Quran, saya tidak paham mana Al-Quran, tapi ketika saya baca Al-Quran, hati saya menjadi tenang. Itu Yahudi yang baca. Zamannya Habibie ketika kuliah di Jerman. Apalagi sekarang banyak orang-orang Eropa yang membaca Al-Quran sehingga
Kata teman-teman yang kuliah di Melbourne, di Australia, kemudian yang di Chicago itu. Pokoknya mereka yang kuliah di luar negeri, di Eropa, itu mereka yang setiap membaca Al-Quran, yang tadinya Yahudinya ortodok, mereka setiap hari ada yang masuk Islam, ada yang 5 orang, 10 orang, 15 orang, subhanallah. Tapi yang dimaksud oleh Nabi di sini ada sebaliknya. Wal Qur'anu fi jawfil zalimin. Al-Quran ada dikaji oleh orang-orang zalim. Bukan hanya itu, yaquluna min qaulil bariyah. Mereka berkata dari isi Al-Quran. Tapi kata Nabi, yamruquna anil Islam. Mereka jauh daripada al-Islam. Bayangkan, unik. Terkesannya nyeleneh. Tapi ini sebuah tantangan bagi kita. Setiap hari baca Al-Quran, setiap hari megang Al-Quran, tapi akhlaknya jauh daripada Al-Quran. Nabi menganalogikan hadis ini. Nabi menganalogikan seseorang yang membaca Al-Quran tapi jauh daripada Al-Quran. Yamruquna anil Islam kama yamruqus sahmu anir ramyah. Ibarat anak panah yang terlepas dari busur panahnya. Kita tidak bisa membayangkan sejauh apa itu si anak panahnya itu melesat ke depan kita yang ketika diunjamkan, ketika dipanahkan. Nah, sekarang seperti itu kenyataannya. Banyak orang-orang kita Muslim yang mereka menganggap dirinya sudah lebih hebat, lebih benar. Kalau yang hafiz Quran kemudian dia mengamalkan, kemudian dia mentadaburi Al-Quran, alhamdulillah. Al-Fakir ketika kuliah di UIN tahun 2015 punya teman, beliau dari Kalimantan, hafiz Quran. Ternyata satu waktu Al-Fakir pinjam tabletnya. Ya, masa-masa anak kuliah, tahulah kita yang namanya iseng sama perempuan tuh. Masya Allah, itu di dalam tabletnya bukan Al-Quran. Mohon maaf, porno semua. Hampir 100 film yang seperti itu. Padahal dia hafiz Quran. Sampai pada waktu itu Al-Fakir nanya, antum hafal Al-Quran, kenapa antum melihat seperti ini? Ya gimana katanya. Ana walaupun menghafal Al-Quran, seksualitas Ana juga ada. Coba bayangkan. Apakah mereka yang termasuk akan menjadi penghuni surga? Hafal Al-Quran, tapi banyak pula hal yang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inni qaumi manittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhidhu, sesungguhnya kaumku ittakhidhu, mereka menjadikan hadzal qur'ana mahjura, Al-Quran ini diacuhkan. Al-Quran ini yang diacuhkan. Itu seperti tadi. Gambaran hadis tadi. Mereka membaca Al-Quran, tapi jauh dari Al-Quran. Mereka punya Al-Quran, mushaf, hanya sebatas disimpan di lemari. Dan ini ada hadisnya. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala memaknai mahjuro itu ada 5 arti. Yang pertama adalah mahjuro bermakna la yata'allamuna. Yang diacuhkan maknanya adalah la yata'allamuna, tidak dipelajari. Jangankan kita belajar Al-Quran. Ketika kita takbir saja, ketika kita sholat menghadap kiblat, kemudian kita takbir dengan kalimat Allahu Akbar. Bayangkan itu arti Allahu Akbar apa maknanya?
Allahu Akbar bimakna sighah mubalaghah. Allahu Akbar bimakna ismun takdil. Artinya apa? Maha di maha. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu hanya Allahu Akbar saja. Pahami maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita Allahu Akbar. Makanya kenapa orang-orang ketika zaman Belanda dulu mengucapkan Allahu Akbar saja, para penjajah ketakutan. Karena ada giroh perjuangannya di situ. Coba sekarang orang teriak-teriak Allahu Akbar. Munafikin saja Quraisy bisa bilang Allahu Akbar. Seperti orang-orang sekarang mengatakan Allahu Akbar tidak dengan hatinya. Hanya Allahu Akbar di mulut saja. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan akan datang satu zaman di mana banyak orang-orang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar ilmu agama hanya sebatas di tenggorokan saja. Artinya tidak nyampe ke hati. Artinya dia membaca Al-Quran, dia belajar Al-Quran, la yata'allamuna, hanya belajar ya, sebatas belajar, hanya pengetahuan saja. Kita tahu siapa yang menghancurkan Islam ketika zaman Belanda. Snuk Hugronje dikirim ke Arab, begitu pulang dari Arab menghancurkan, mengadu domba, sehingga Masomi pecah belah. Muncullah partai-partai Islam sengaja diacak-acak. Seperti itulah mahjuro yang diacuhkan bimakna la yata'allamuna. Kata Ibnu Katsir yang pertama artinya la yata'allamuna, tidak dipelajari, tidak dikaji. Kemudian makna mahjuro yang kedua kata Ibnu Katsir la yafhamuna, tidak dipahami. Al-Fakir pernah menyaksikan tetangga waktu tinggal di Tanjung Priuk dulu. Orangnya nggak pernah gaul, orangnya nggak pernah usil kepada tetangga, orangnya nggak pernah yang namanya ketika pulang dari musola, pulang dari masjid nggak pernah ngobrol ngerumpi segala macam. Ketika meninggal dunianya tersenyum mukanya. Tapi ada kebalikannya, seorang guru ngaji di Semper Barat, punya anak 3. Kebalikannya ini. Beliau sampai Allah takdirkan sakaratul mautnya 2 minggu. Bayangkan. Ternyata apa yang terjadi? Sampai Al-Fakir dengan teman Al-Fakir sendiri dari Persis Koja itu nungguin 1 minggu lebih. Dan sudah seminggu lebih Al-Fakir bertanya kepada istrinya, Bunda, tolong jelaskan, ini sebenarnya ada masalah apa dengan bapak ini? Akhirnya si bundanya cerita, Ustadz, mohon maaf, sampai detik ini saya belum bisa memaafkan suami saya. Kenapa bunda? Waktu saya ngandung anak pertama saya, padahal suaminya guru ngaji, saya mau dibunuh sama suami saya. Hanya karena minta masalah uang buat harian. Ya namanya guru ngaji di rumahan seperti apa sih? Guru ngaji mau bunuh istrinya. Bayangkan ketika suaminya mau meninggal 2 minggu, Bu, sakaratnya. Ke orang meninggal gerak lagi, ke orang meninggal gerak lagi. Akhirnya kata Al-Fakir, Bu, tolong maafkan si ayah ini, maafkan. Kalau nggak dimaafkan susah ini. Ini ceritanya kayak di film sinetron saja. Benar itu kejadian. Kayak di sinetron. Akhirnya si bundanya nyamperin. Al-Fakir dorong-dorong. Ayo bunda, maafin. Boleh Ustaz. Awalnya dia dari jauh, dari pintu depan. Nggak mau ke pintu kamarnya. Akhirnya dari depan, dari pas pintu kamarnya dia bilang begini. Abi, udah bunda maafin semua kesalahan Abi. Itu setelah sudah bunda maafkan semua kesalahan Abi, langsung klek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benaran. Itu artinya apa? Disinilah ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita memahami Al-Quran, maka nanti harus ada follow up-nya, mengamalkan Al-Qurannya. Guru ngaji tadi masa nggak belajar Al-Quran? Masa nggak belajar tajwid?
So pasti dia belajar tajwid, dia belajar tafsir, namanya guru ngaji. Disinilah kesalahan sekecil apapun terhadap keluarga ini harus kita hati-hati. Kata Ibnu Katsir, makna mahjuro yang kedua adalah la yafqahuna, tidak dipahami dengan sebenar-benarnya. Kemudian poin yang ketiga kata Ibnu Katsir, makna mahjuro adalah la yu'minuna, tidak diimani, tidak diyakini. Seperti kita mengucapkan Allahu Akbar, kita tidak yakin bahwa Allah itu maha besar. Buktinya kita masih takut sama manusia. Buktinya kita masih takut sama anjing. Maaf, karena memang anjing ya bilang anjing saja, masa dibilang guk-guk gitu ya. Kita masih banyak kan orang takut sama gogog, sama yaitu si monyong tadi gitu kan. Kemudian kita takut masih sama atasan. Ketika mau zuhur, kata atasan, ntar dulu, bereskan dulu tugas kamu, nanti sholat Jumat mah jam 12:30 juga nggak apa-apa. Masih ada teman-teman kita di Jakarta ini yang seperti itu. Disinilah kita harus pandai-pandai memahami, pandai-pandai meyakini. Apalagi masalah tentang Al-Quran. Jangan sampai diacuhkan. Kenapa? Karena ada ayatnya, Al-Furqan ayat 30. Dan terbukti sekarang banyak saudara-saudara kita yang mengacuhkan Al-Quran. Banyak. Boro-boro mau mempelajarinya, mendengarnya aja saya kayak orang kepanasan. Tapi anehnya di ruqyah cengar-cengir. Banyak orang seperti itu sekarang. Itu poin yang ketiga, la yu'minuna, tidak diimani, tidak diyakini tentang kemahahebatannya, tentang kehebatannya kalamullah itu. Orang-orang terdahulu bisa meyakini seperti itu. Generasi-generasi terdahulu. Kita sekarang, Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah, jangankan 7 kali, 700 kali saja perut tetap aja mules. Coba orang-orang terdahulu, karena hatinya bersih, ikhlas. Sekarang udah peluangnya udah lain, udah bukan ikhlas lagi. Udah sumbang ikhlasnya. Makanya kekuatan Al-Quran itu sendiri akan hilang dengan sendirinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Ibnu Katsir, la yatadabbaruna, mahjura bimakna tidak diperhatikan, kurang pengkajian, kurang penelaahan. Jangan sampai ada istilah kalau di Jawa Barat, jiping. Apa itu jiping? Ngaji kuping. Mending masuk dari kanan ke kiri, nggak masuk, mentok balik lagi. Seperti itu. Jadi bagaimana ilmu itu mau masuk? Karena la yatadabbaruna, tidak mentadaburi, tidak memikirkan. Kemudian poin yang kelima kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, la ya'maluna kullu awamiri. Tidak mengamalkan setiap perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi kalau kita cerita tentang ibu-ibu. Ya Bu. Ibu kalau bicara tentang poligami gimana Bu? Pasti 1001 macam yang mengatakan, saya siap Pak Ustaz. Pasti. Al-Fakir pernah ikuti seminar di UIN tahun 2016. Pematerinya Quraisy Shihab. Waktu itu Quraisy Shihab belum diramein membela ke Syiah. 2015-2016. Ketika Quraisy Shihab ditanya, Pak Kiai, bagaimana menurut Pak Kiai tentang poligami di zaman now? Zaman now waktu itu, ya sekarang zaman now lagi bisa. Quraisy Shihab menjawabnya gampang, sesuai logika. Poligami itu sebenarnya
dilematis bagi ibu-ibu. Ibu-ibu senang dibilang gitu. Senang banget gitu kan. Tapi manakala satu waktu itu akan terjadi lagi, pasti. Bu, kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, ibu bela Ukraina apa bela Rusia? Tapi kalau yang bela Rusia pasti membela Palestina, termasuk Arab Saudi. Memang itu masalah siasa, tapi permasalahannya Indonesia juga pasti akan ke bawah-bawah. Masa Palestina kayak kemarin baru beberapa hari Jumat gitu kan, ada aja tuh iseng dia bikin kekacauan lagi, kegaduhan lagi, orang lagi sholat ditendangin, ditembakin di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena mereka yakin kalau di bawah Masjidil Aqsa ada Haikal Sulaiman yang dibilang the King of Solomon yang akan jadi kerajaannya Dajjal kelak. Makanya diserang terus tuh. Di bawahnya juga Masjidil Aqsa sudah dikeruk terus biar ambruk, biar hancur. Kembali lagi kepada masalah tadi. Di dalam Al-Quran poligami dibolehkan. Benar gak Bu? Ibu, benar gak di dalam Al-Quran poligami dibolehkan? Dibolehkan, iya, tapi saya nggak mau. Jujur aja, memang kata Quraisy Shihab memang dilematis. Tapi satu waktu manakala terjadi peperangan, yang berangkat ke medan perang ibu-ibu apa bapak-bapak? Gak mungkin bapak-bapaknya suruh ngurus anaknya gitu kan? Ibu-ibunya yang berangkat ke medan perang. Kalau sampai terjadi perang dunia ketiga. Dan namanya perang dunia ketiga itu pasti Indonesia ke bawah-bawah. Nah, kata Quraisy, kalau sudah terjadi yang namanya peperangan, banyak yang namanya laki-laki meninggal dunia. Nah, di situ berarti banyak ibu-ibu yang jadi janda. Ketika itu ibu mau nolak ketika mau dipoligami? Enggak Ustaz, tapi di sisi lain butuh seseorang yang bukan hanya untuk masalah yang lainnya, tapi masalah untuk diperhatikan, masalah untuk dirawat kalau sudah tua. Disinilah jangan sampai kita punya pemahaman hanya meyakini, hanya mengimani, hanya mengamalkan apa yang ada di dalam perintah Al-Quran hanya sebagian-sebagian. Kakak angkat Al-Fakir di Cianjur, Cipanas, dia punya istri. Subhanallah, Al-Fakir belum menemukan yang namanya seorang perempuan guru SD, pegawai negeri. Begitu Rakanda Al-Fakir ngomong begini, Umi, ada yang mau sama Abi. Itu nggak marah, Bu. Si tetenya langsung bilang, Abi serius Umi. Besok kita datangi orangnya. Bener Bu, dibawa itu Rakanda Al-Fakir ke yang mau tadi. Tapi qadarullah, ternyata karena keikhlasan si teteh ini, yang dinikahinya ternyata meninggal duluan. Padahal dia punya bungalow di Bali, kemudian dia punya villa di Cipanas. Itu villanya di seberangnya Bumi Aki, itu sebelah kiri kalau dari sini. Meninggal, Bu. Artinya setelah meninggal ya balik lagi ke si teteh tadi. Sampai Al-Fakir waktu itu ketika nikahan juga datang ke sana, ke puncak ikut. Sampai Al-Fakir bertanya, teh serius, ikhlas kalau si A ini nikah lagi? Ikhlas, Yi, katanya. Teteh ikhlas. Subhanallah. Kalau sebuah keikhlasan itu benar-benar Allah akan membalasnya lebih indah lagi. Tapi kadang kita mah sudah suzon duluan. Jangan ya, ini aja anak-anak nggak dikasih makan, katanya, kadang sehari sekali makan. Kita sudah suzon duluan. Nah, jangan sampai nanti kita seperti mengamalkan isi Al-Quran hanya sebagian-sebagian. Seperti makna mahjuro tadi. Harus mengamalkan semua yang baik-baik yang ada di dalam Al-Quran. Perintah-perintah yang baik tentunya. Dan harus bisa menjauhi larangan-larangannya. Jelas sudah.
bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada istilah kalau ada jarum, apa tuh? Kalau ada jarum patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Kebenarannya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya murni dari Al-Fakir sendiri. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.